Rizky. Nah teman-teman, udah lama sekali ya tidak jumpa bersama saya di acara podcast. Di episode kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat cantik di depan saya. Perkenalkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Sri Febriani. Saya dari tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan. Nah Intan, sebelumnya udah tahu belum nih kita akan ngebahas tentang apa nih? Wah, kali ini pembahasan kita benar-benar bakalan seru nih Teh. Kali ini kita bakalan membahas tentang mental health. Nah, betul teman-teman. Di episode kali ini kita akan membahas tema tentang mental health atau kesehatan mental pada remaja ya. Sebelumnya, Intan tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Jadi kesehatan mental itu tentang kesehatan yang ada berasal dari jiwa ya. Jadi bukan dari tubuh. Kan biasanya kita, wah ini aku sakit nih, aku lagi demam gitu. Kayaknya ada yang nggak sehat nih dari tubuh saya. Nah, kalau kesehatan mental ini, bagaimana keadaan kejiwaan kita nih teman-teman? Apakah sehat ataukah tidak? Jadi bagaimana kita, kemampuan kita untuk menangani rasa stres seperti itu. Nah, betul sekali teman-teman. Terus Intan tahu nggak sih apa saja faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan mental remaja saat ini? Nah, ini biasanya nih masalah ini tuh sangat sering terjadi pada remaja ya. Jadi apa sih faktor terbesar yang dihadapinya gitu? Jadi faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan mental ini adalah lingkungan sosial, baik itu dalam pertemanan ataupun dalam kehidupan dalam berkeluarga. Misalnya si remaja ini nih punya masalah sama orang tuanya atau sama teman sebayanya. Nah, itu dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya Teh. Jadi kalau menurut yang saya baca, saya pernah baca nih di dalam buku Filosofi Teras, hal yang mempengaruhi perasaan stres itu karena kita terlalu fokus pada suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kan di dalam hidup ini ya ada dua ya Teh. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius pernah berkata, kita memiliki kendali terhadap apa yang bisa kita pikirkan, namun tidak bisa mengendalikan kejadian-kejadian yang berada di luar sana. Nah, kita harus bisa menyadari ini. Jika kita bisa menyadari ini, kita dapat memiliki sebuah kekuatan seperti itu Teh. Ya betul, jawaban yang sangat bagus ya teman-teman. Terus menurut Intan sendiri nih, bagaimana peran media sosial dalam kesehatan mental remaja? Zaman sekarang ini peran media sosial ini sangat begitu signifikan ya Teh ya, kepada peran mental health para remaja. Kan kita sekarang scroll TikTok, Instagram, bisa lihat segala macam di sosial media ya Teh ya. Menurut saya ini ada dampak positif dan dampak negatifnya sih. Untuk dampak positifnya, kita bisa memiliki koneksi kepada dunia luar. Kita juga bisa memiliki pengetahuan baru di sosial media. Tentunya sangat baik ini untuk kesehatan mental, karena kita bisa menyadari apa kita punya sakit mental gak sih, kita punya gejalanya gak sih. Kita bisa tahu, kita bisa lebih aware terhadap kesehatan mental ini. Lalu untuk dampak buruknya ini cukup seram sih Teh ya, bahaya banget. Sekarang kan banyak cyberbullying ya, bullying di sosial media gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak bisa bebas dalam berekspresi, misalnya kita, aku mau posting ini, aku takut dihujat nih, takut orang bisa ngomong apa sih gitu ya. Jadi itu dampak buruknya sih Teh, bisa menyerang mental kalau bahasa zaman sekarang Teh. Jadi remaja-remaja lebih sering insecure ya? Iya, zaman sekarang sih, aduh aku insecure, aku takut nih, badan aku gemuk deh, aku gak pede nih posting foto ini. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Padahal kalau kita pikirin tentang dikotomi kendali yang tadi saya bilang di buku Filosofi Teras ini, hal tersebut itu berada di luar kendali kita. Pikiran orang lain, tindakan orang lain terhadap kita itu bukan berada di kendali kita. Jadi kalau kita pikirin itu buat apa gitu? Hal yang bisa kita pikirin itu tentang diri kita sendiri, tentang tindakan kita, emosi kita gitu. Jadi buat apa dipikirin orang lain? Bodo amat lah gitu. Kalau orang lain mau ngomong apa, gak usah dipikirin gitu, gak usah insecure selama kita bisa memperbaiki diri kita, seperti itu sih Teh. Terus apa saja sih sebaiknya yang harus dilakukan orang tua atau guru gitu ya untuk mendukung kesehatan mental remaja? Nah, ini sih begitu penting ya Teh ya, tentang peran orang tua dan guru terhadap mental health para remaja ini. Jadi di zaman sekarang ini para orang tua ini cukup mengabaikan ya tentang kesehatan mental ini. Biasanya mereka bilang, gitu doang lah, kamu sedikit itu doang, stres doang, jangan mama gini bla 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 gitu kan ya Teh ya. Jadi peran orang tuanya cukup penting. Harusnya orang tua ini mampu dan bisa memberikan dukungan emosional
baik dari hati ke hati, harus bisa memberikan lingkungan yang nyaman dan aman ya, agar anaknya merasa dicintai dan bisa memberikan segala memberitahukan segala jenis keprihatinan tentang kesengsaraan yang ada pada dirinya, agar kita bisa tahu sedari dini apa yang dialami oleh anak tersebut gitu teh. Karena sebelum orang lain kita pasti ke orang tua dulu ya. Iya teh, terutama ibu ya. iya, jadi kalau ibunya mendengar dengan baik, pasti anaknya juga tidak akan sungkan lah menceritakan segala sesuatu tentang kehidupannya kepada ibunya, seperti itu teh. Terus bagaimana sih cara remaja bisa menjaga kesehatan mental mereka di tengah tekanan akademik kuliah gitu, seperti kita mahasiswa gitu, seperti apa? Pastilah merasakan banget ya para mahasiswa ya, tekanan yang begitu hebat tentang akademik ini ya, mahasiswa tugas kuliah, terus tuntunan orang tua juga dan banyak gitu. Iya. Pasti numpuk banget ya. Saya juga pasti, semuanya pasti merasakan, aduh ini saya stres banget, gimana ya saya bisa menghadapi tekanan yang begitu berat ini ya. Biasanya untuk menghadapi tekanan ini, yang pertama tentunya cari dukungan emosional, yang seperti sudah saya tadi katakan. Pertama-tama kita cari dulu orang yang paling kita percayai, misalnya ada orang tua, sahabat gitu, ataupun yang paling penting dukungan profesional. Kita cari dulu, aduh ini aku merasakan ini, harus gimana ya solusinya gitu ya. Yang pertama tentu mencari pendengar yang baik terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita juga bisa yang paling penting ya ini ya, untuk mempelajari tentang manajemen stres. Jadi gimana sih aku biar nggak stres itu harus bisa. Sekarang kan banyak ya tentang pengaruh sosial media juga, kita bisa mempelajarinya di seminar-seminar, di webinar, banyak juga akun Instagram yang memberitahukan tentang mental health ini. Lalu bisa juga kita memberikan afirmasi yang positif terhadap diri kita sendiri. Pastinya kan apalagi sekarang ya kita dihadapkan dengan segala macam ujian ya. Pagi-pagi itu waktu bangun, aduh capek banget, gimana nih, aku takut nih, pasti kan kayak gitu ya. Kalau saya sih kan sering di sosial media banyak katanya harus memberikan afirmasi yang positif. Jadi setiap pagi ketika saya sudah selesai sholat subuh ya teh ya, ini mah kan katanya pernah dengar nggak sih katanya alam semesta itu frekuensinya mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi kita tuh harus mengatakan apa-apa segala hal yang baik, yang positif. Jadi alam semesta akan mendengarkan apa yang kita katakan. Iya, betul. Jadi setiap pagi itu saya selalu bilang, aku cantik, aku baik, aku cerdas, aku sehat, aku punya kebebasan. Aku siap untuk menjalani hari-hariku hari ini. Alam semesta pasti akan selalu berpihak kepadaku hari ini. Jadi seperti itu teh. Jadi bawaannya tuh happy aja Pak kita gitu teh. Jadi apa juga pasti tergantung kitanya gitu. Iya. Jadi kalau kita misalkan, ini kayaknya capek deh, aduh kayaknya penguji nanti bakalan galak deh. Kalau gitu pasti kan udah takut duluan ya. Ngejawab duluan. Iya gitu. Kalau gitu kepikiran sepanjang hari itu, aduh gimana ya, takut saya merinding banget gitu. Jadi ke bawah pasti nantinya juga merinding gitu ya, gak bisa bakal lupa gitu. Jadi harus afirmasi positif terhadap diri sendiri terlebih dahulu seperti itu. Terus menurut Intan ada nggak sih perbedaan antara merasa sedih atau cemas secara normal dengan mengalami gangguan mental? Perbedaan ya, perbedaan yang normal dengan yang mengalami mental disorder gitu. Nah, seringkali tidak bisa membedakan. Seringkali orang-orang bilang, aduh ini saya memiliki emosi negatif nih dalam diri saya kerap kali merasa sedih, marah, kecewa, gitu, takut. Padahal kan perasaan tiga emosi itu, emosi yang marah, takut, sama yang sedih itu emosi normal dan wajar, bentuk ekspresi ya. Jadi ekspresi itu, perasaan emosi itu harusnya diekspresikan, bukannya dipendam. Mengalami hal tersebut bukan berarti kita mengalami gangguan kesehatan mental, namun itu bukan hal yang wajar. Nah, tapi dalam batas kurun waktu tertentu nih teh. Kalau misalkan kita mengalami kehilangan, mengalami sesuatu hal yang mengguncang kejiwaan kita, misalkan itu wajar. Cuman misalkan setelah beberapa hari, wah sudah sehat lagi gitu, kalau itu normal. Kalau misalkan berminggu-minggu, berlarut-larut, kita jadi aduh tidak berselera melakukan hal apapun, jadi ketakutan, kecemasan berlebih gitu, itu baru harus dikonsultasikan kepada ahlinya teh. Betul sekali. Nah jadi untuk teman-teman jika merasa sedih atau sedang ada masalah gitu, jangan terlalu dipikirkan sampai berlarut-larut ya, berminggu-minggu, karena itu pasti akan merusak mental kita sendiri kan. Nah, jadi karena ketakutan di dalam karena apa-apa juga tergantung diri kita, mindset kita yang harus dirubah gitu kan. Terus menurut Intan, bagaimana sih pentingnya teman sebaya dalam mendukung kesehatan mental ini?
Wah, kalau ini sih teman sebaya itu penting banget ya teman-teman ya. Kan tadi yang pertama, yang faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan mental itu adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu di mana ada teman sebaya, di mana kita bergaul ya Teh. Iya. Misalkan kita bergaul sama orang-orang yang baik, yang pintar gitu, yang sopan, kita juga akan terbawa istilahnya seperti itu ya. Di mana kita bergaul dengan anak yang akhlaknya kurang misalnya, kita juga akan lambat laun akan terbawa gitu sehebat-hebatnya menjaga diri ya gitu. Jadi teman sebaya ini bisa membuat kita merasakan kebahagiaan yang meningkat, bisa membuat stres kita menurun. Jadi kan keseharian kita sehari-hari bersama teman sebaya. Jadi harus diperhatikan kontribusinya begitu penting dalam menjaga kesehatan mental ini. Teman sebaya juga bisa mengurangi trauma kalau lama-kelamaan bisa mengajak kita menuju hal yang baik gitu. Positif ya. Iya. Karena tidak sedikit teman yang selalu mengajak kita ke hal-hal yang negatif loh. Iya gitu. Jadi harus pintar-pintar aja nih sebagai remaja dalam mencari pertemanan. Iya, karena lingkungan dan dalam pertemanan itu sangat ngaruh sekali. Iya betul, seperti itu sudah. Iya, bagi kehidupan kita gitu. Terus bagaimana sih stigma terkait kesehatan mental yang mempengaruhi remaja dalam mencari bantuan? Nah, ini sih ya yang paling penting. Jadi banyak sekali remaja yang sudah mengalami tanda-tanda nih, kayak aku stres nih misalkan, aku ngerasa aduh ya Allah aku stres nih perasaannya, tapi takut kena stigma masyarakat. Mereka nggak berani untuk meminta dukungan yang profesional gitu, karena mereka berpikir, aduh masa sih aku gini aja lemah gitu sampai ke psikolog misalkan. Lebay gitu kan? Iya, takut dikatain gitu, takut dikatain gitu sama orang tuanya, sama masyarakat, sama temannya. Jadi stigma masyarakat ini begitu kental ya, katanya mereka kalau misalkan ada orang ke psikolog atau ke psikiater, wah itu orang gila katanya. Betul sekali. Jadi takut dicap kayak gitu, takut dicap aneh, takut dicap aduh aku ini lemah banget gitu. Padahal itu bukan suatu hal yang aneh, memiliki gangguan kesehatan mental itu bukan hal yang aneh gitu, bisa terjadi untuk siapa saja. Jadi alangkah baiknya segera mencari bantuan seperti itu Teh. Nah, teman-teman, pembahasannya dari awal sampai akhir sangat seru ya. Intan menjawab dengan pendapatnya yang sangat bagus. Terus ada nih yang terakhir. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada remaja yang sedang mengalami mental health di luar sana? Pesannya untuk para remaja yang sekarang sedang mengalami tekanan ya, sedang mengalami yang perasaannya misalkan gangguan, aduh kayaknya ini aku sedang mengalami gangguan kesehatan mental nih. Saya cuma ingin memberikan pesan bahwa mengalami gangguan kesehatan mental itu bukanlah suatu hal yang aneh dan ditakutkan. Segeralah mencari bantuan gitu, mencari bantuan kepada tenaga yang lebih profesional. Karena mencari bantuan bukanlah pertanda bahwa kita lemah. Mencari bantuan itu berarti sebuah rasa kecintaan terhadap diri sendiri, rasa memaklumi gitu, bahwa saya ini sedang menderita, saya sedang kesakitan dan saya butuh bantuan profesional. Dan gangguan kejiwaan juga bukanlah suatu hal yang bisa dihadapi sendirian. Masih banyak orang yang menyayangi diri Anda gitu, yang bisa memberikan bantuan, baik itu keluarga, teman maupun tenaga profesional. Jadi lebih baik segera diperiksakan seperti itu teman-teman. Nah, betul sekali teman-teman. Untuk para remaja di luar sana yang mungkin merasa kayak saya mengalami kesehatan mental yang terganggu nih, segera kalian mencari bantuan, mau itu cerita ke orang tua, ke teman, atau lebih baiknya betul sekali ke tenaga yang lebih profesional ya. Mungkin dicukupkan saja untuk di episode kali ini Intan. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara podcast. Terima kasih juga ya Tete ya sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Iya, nah teman-teman, mungkin untuk acara di episode kali ini saya akhiri saja. Saya Kiki Nirani Handayani sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.